Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Gus Gendeng Raja Humor. Di sini saya ingin menjawab juga pertanyaan kemarin ya. Baru kali ini saya menjawab. Apakah saya dulu seorang supranaturalis? Ya. Bisa jawab. Di tahun 2001 sampai 2006 sampai 2011 sampai 2016 saya menjabat sebagai Seksi Rohani dan Spiritual Ikatan Paranormal Indonesia. Juga tahun 2014 sampai 2019 saya menjabat sebagai Ketua DPW Jatim Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, dan juga sebagai Seksi Pendidikan dan Seksi Rohani Spiritual di Asosiasi Supranaturalisasi atau singkat ASA. Itu dulu. Dan kadang pertanyaan lagi, kok bisa Anda meramal pada tahun 2009 itu tentang adanya COVID? Dan dia menunjukkan rekaman video saya lewat di sebuah pengajian. Ya, sebetulnya saya bukan meramal, itu cuma sudah ada dari dulu. Kalau dulu Pak Gebluk ya. Dulu waktu saya tahun 2009, tepatnya pada 22 April ya, itu saya memprediksi bahwa yen ono dina pengilon bakal ono pagebluk ingkang aran 542. Lewis muncul bakal dadi ono tempe saka lor ngubengi gabah saka wetan. Artinya begini. Dina pengilon 0202 atau katakan 2 Februari. Itu kalau dikasih kaca 0202 jadi 2020. Jadi 0202 2020 tanggal 2 Februari 2020. Itu karena munculnya pagebluk 542. Apa 542 itu? Kalau Anda hafal dengan Hono Coroko 5 ho no co ro ko 4 ho no co ro 2 ho no corona. 542 adalah corona. 2009 saya sudah memprediksi adanya corona. Anda sudah dulu banyak mengatakan saya gila atau apa karena prediksi seperti itu. Dan pada tanggal 31 Maret 2017 di Majelis Taklim Sinau Bareng di Desa Godek, Gading, Kerembung, Sidoarjo. Saya juga secara online ada speaker juga dalam pengajian saya mengatakan sebentar lagi akan ada namanya pagebluk. Dan alhamdulillah sekarang sudah terjadi pagebluk di mana-mana, ada lockdown, macam-macam lah. Kalau saya disuruh jawab corona itu ada apa tidak, saya jawab ada tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Semua tergantung pada diri kita. Tetapi kalau kita itu terperosok dengan adanya pandemi, hati kita sendiri kita intimidasi, kita takut betul. Walaupun kita sehat, kita akan sakit. Pelaksana perang, kalau kita itu bawa senapan, bawa martil, bawa bom sekalipun, tapi kalau kita takut, jangankan mematikan musuh, diri kita akan meledak sendiri. Camkan itu ya. Ibaratnya ada suatu pohon itu tidak ada gendruwonya. Tapi kalau setiap hari kita suguhin tuh dupa, setiap hari kita bakarin dupa, lama-kelamaan gendruwonya ada. Betul tidak? Kalau toh gendruwonya gak ada, kita yang
bakar tadi loh, jadi gedruwo. Itu adalah intinya. Jadi kita jangan terlalu berani, juga tidak terlalu takut. Slow men, slow menghadapi corona, slow. Karena bagi menurut saya, corona itu kayak anjing, kayak asu, kata orang Jawa. Jongkok kuk 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 kuk. Kalau kita digonggongin anjing, jangan takut, jangan lari kita. Kalau kita lari, kemanapun kita pergi pasti dikejar. Camkan itu ya. Menghadapi corona jangan takut, jangan lari, dan jangan sembunyi. Nyantai aja. Caranya gimana? Kenapa saya katakan seperti anjing? Iya. Kalau anjing kita gonggongin kita, jangan kita takut. Kita berteriak kepada siapa? Pemilik anjing. Seperti corona. Tidak perlu kita takut sama corona. Berteriaklah kita kepada sang pemilik corona. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat. Semoga masa pandemi ini suatu gambaran untuk melebur dosa kita. Semoga pandemi ini suatu gambaran kita ini sekolah untuk mendapatkan kebahagiaan di belakang hari. 2022 insya Allah pandemi hilang. Dan akan digantikan semua kesusahan. Semoga melalui video ini kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Oke dulur. Jadi intinya adalah pandemi, saya dulu mengatakan 542. 5 itu seolah adalah jagalah 5. 5 waktu juga. Macam-macam lah. Jari kita dibikin 5 lur. Ya. 5, 4, 2. Ada satu gambaran di sini. 5, jagalah 5. 5 waktu dan 5 perkara. Ada 4. Kalau hitungan Jawa 5, 4, 2. Hitungan Jawa 4 adalah sandang, pangan, bejo, loro, pati. Ingat, kita akan diberi kesehatan. Itu yang paling penting, itu yang paling berharga. Sebab kalau sudah sakit akan kelima ini mati. Dan 2 ini suatu peringatan, kita dapat 2 pilihan. Untuk itulah kita dikasih telinga 2, mata 2, ya bibir aja 1. Coba kalau bibir 2, tangan 2, itu 2 pilihan. Sekali kita melangkah salah, kita akan seterusnya kita salah. Cara gimana? Kalau kita sudah salah, kita berbalik arah untuk mencari jalan yang benar. Itu intinya. 5, 4, 2. Kalau dijumlah menjadi 11 itu laksana mengambil dari ayat Qala Yusufu li abi abati ini ra'aitu ahada asyara 11. Apa kaukaban bintang? Wasamsal qamara sembul. Jadi dari 12 bulan dalam 1 tahun, kalau dikurangi 1 selain lebaran ada 11 bulan. Karena apa? Kita ini mikirnya duit-duit terus. Sandang pangan dipikir, orang mikir. Kelak kalau kita meninggal, kita tanya oleh Allah, apa yang kamu kerjakan untukku? Sholatmu bukan untukku, tapi untuk kamu sendiri. Puasa untuk kamu sendiri. Kenapa? Begini dulu. Dulu Rasulullah saat Isra Mi'raj bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah kepada Rasulullah, Muhammad, laulaka khalaqtu aflak ya Muhammad. Jikalau aku tidak menciptakan engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi langit beserta isinya. Mendengar kalimat itu, Rasulullah tertunduk dan terdiam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sang Pencipta, Ya Rabbi, jika engkau ciptakan bumi langit beserta isinya itu karena aku, lalu aku kau ciptakan untuk siapa ya Allah? Lalu Allah menjawabnya, Anta liya habibi ya Muhammad, kamu kuciptakan khusus menjadi kekasihku Muhammad. Lalu Allah berbalik bertanya kepada Rasulullah, jikalau engkau sudah tahu
bumi langit beserta isinya kuciptakan karena kamu, dan kamu kuciptakan untuk siapa? Sekarang aku Allah Muhammad. Untuk siapa Muhammad? Lagi-lagi terdiam dan tertunduk Rasulullah. Lalu Allah menjawabnya, Ana sallu alaika Muhammad. Aku adalah untuk seluruh umatmu yang selalu bersolawat kepadamu. Seperti kami gambarkan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Nah, Allah dan para malaikat membaca salawat. Kenapa kita tidak? Dengan cara apa? Ada lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Qul in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallah, merasa cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, mongko manuto nang aku, kata Rasulullah. Jika kita ikut ajaran Rasulullah, manut lakuni Rasulullah, wabibkumullah, maka kita akan cintai Allah Ta'ala. Bukan hanya dicintai, tapi wabir lakum, kita dimaafkan Allah Ta'ala. Apa itu dosa? Dunubakum, dosa-dosa kita semua. Sebab innallaha ghafurur rahim, zat yang maha welas lan maha pengampun. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Melalui pandemi ini mendapat kita itu menjadi manusia yang ridho kepada Allah. Ridho dalam keadaan. Dan selalu bercermin pada diri sendiri untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Masih banyak waktu untuk kita benar diri. Karena kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu usia tua dulur. Orang yang kaya adalah orang yang legowo. Orang yang kuat bukan orang yang jago pukul, tapi bisa mengalahkan dirinya sendiri. Seburuk apapun diri kita dulu, yang penting ibaratkan lomba lari, kita bukan start yang dihitung, tapi finishnya. Semoga kita menjadi juara yang bisa mengalahkan diri sendiri, dan menjadi juara, menjadi umat yang selalu berubah menjadi lebih baik. Cukup sekian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Dan salam kenal dari Gus Geneng Raja Umur. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.